Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusmana Hadi, NIM 10101171 Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus yang ke-9, Soil Delta Facility. Yang pertama, kita masuk ke ringkasan eksekutif. Laporan ini menyajikan studi nilai yang dilakukan oleh SVS tentang desain fasilitas Soil Delta untuk Departemen Sumber Daya Air California. Proyek ini ditinjau pada awal fase perencanaan. Kemudian masuk ke ringkasan deskripsi proyek. Proyek ini berfokus pada alternatif untuk kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memotong Sacramento dan San Joaquin River Delta untuk memberikan air Sacramento lebih langsung ke Delta Selatan. Masuk ke ringkasan lingkup studi FE. Studi ini adalah satu-satunya studi nilai yang saat ini direncanakan untuk proyek ini. Ruang lingkup studi nilai ini adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4.000 CPS dari HUD ke Delta Tengah. Sebagai bagian dari penelitian, tim ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep ini dan mempertimbangkan keberpihakan alternatif yang akan memungkinkan air diambil dari Sungai Sacramento di suatu tempat antara HUD dan Walnut Grove. Ya. Nah, berikut merupakan tim dari studi FE. Mulai dari John sampai Susan Hightower Orel. Metodologi nilai. Studi nilai ini menggunakan metodologi nilai standar internasional yang didirikan oleh SEC International The Value Associate. Analisis biaya proyek. Tim nilai diberikan tingkat ringkasan. Perkiraan biaya konstruksi 9 item sebagai bagian dari laporan draft memorandum proyek tertanggal Maret 2007. Selain itu, perkiraan terperinci yang lebih baru yang disiapkan oleh DWR disediakan untuk mendukung angka-angka ini. Sebuah dokumen berjudul Fasilitas Resolusi Sistem Channel by Delta, Perkiraan Biaya Konstruksi, tanggal Agustus 2006 juga disediakan. Dengan menggunakan analisis fungsi dan diagram fungsi analisis sistem teknik atau FAST, tim menyimpulkan bahwa misi proyek ini adalah untuk memenuhi catatan keputusan ROD yang diberikan kepada DWR oleh Chalford. Fungsi dasar yang harus dipenuhi untuk memenuhi ROD adalah meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan. Fungsi sekunder utama yang mendukung fungsi dasar termasuk mengurangi salinitas, mengurangi predasi, mengurangi keterlambatan migrasi, dan mencegah cedera. Kemudian masuk ke deskripsi proyek. Proyek ini merupakan bagian dari alternatif peningkatan kualitas air Calvert Road 2000. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam studi proyek layakan ini meliputi identifikasi lokasi pengalihan, pemilihan perataan kanal, persiapan inventarisasi, fasilitas yang diperlukan, dan perkiraan biaya awal. Masalah-masalah operasi dan pemeliharaan utama termasuk pemeliharaan tanggul, pompa, rak sampah, dan pemeliharaan air ikan, pemantauan sistem rembesan, pengendalian gulma, pemantauan perikanan, pemeliharaan delta lift, dan pemantauan jembatan dan sifon. Nah, berikut merupakan rincian dari biaya proyeknya. Masuk ke proses studi FE. Nah, studi nilai ini menggunakan metodologi nilai standar internasional yang didirikan oleh SEP International The Value Society, yang dimana persamaan yang digunakan adalah nilai sama dengan fungsi plus sumber daya. Pada tahap pre-workshop, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya mengkoordinasikan logistik lokal karya dan mengkomunikasikannya kepada berbagai peserta. Memberikan panduan kepada DWR tentang konten presentasi untuk pengantar proyek. Penjadwalan peserta lokakarya dan tugas penugasan untuk memastikan tim siap untuk lokakarya. Mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek dan memastikan dokumentasi proyek didistribusikan kepada anggota tim. Kemudian pada tahap workshop,
Ada beberapa tahap seperti tahap informasi, fase analisis fungsi, fase kreatif, tahap evaluasi, fase pengembangan. Kemudian pada post-workshop, kegiatan-kegiatan pasca lokakarya dari studi nilai ini terdiri dari mempersiapkan laporan studi nilai dan berkoordinasi dengan DWR untuk membantu mereka membuat keputusan terkait penerimaan nilai-nilai alternatif. Nah, berikut merupakan alternatif-alternatif nilai. Yang pertama CF04, judulnya itu alihkan di HUD, buka saluran ke Losrog dengan pengurangan jejak kaki. Deskripsi konsep aslinya, alihkan 4000 CFS air dari Sungai Sacramento di HUD dan lepaskan di South Fork dari Sungai McClellan di Beaver Swamp. Gunakan saluran trapesium seperti yang ditunjukkan dalam memorandum TDF. Deskripsi konsep alternatif mengurangi jejak pengangkatan dan mempersingkat saluran. Pengurangan EC serupa diharapkan pada pemompaan. Pompaan dengan biaya yang jauh lebih murah, menerapkan langkah-langkah yang layak untuk mengurangi penampang saluran, meminimalkan akuisisi di jalan dan biaya lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk keuntungannya, mengurangi biaya dengan menghilangkan 40% dari panjang saluran 2 sifon dan 1 jembatan, mengurangi dampak lingkungan dengan menghilangkan infrastruktur di atas dan mengurangi lebar, dan kerugiannya itu mengurangi manfaat kualitas air, perlu memverifikasi jumlah, menggunakan perataan karena perizinan proyek berbeda. Kemudian masuk ke CF10. Judulnya itu struktur pengambilan di utara Walnut Grove atau Lock. Deskripsi konsep aslinya melibatkan asupan 4000 CFS di HUD dengan pembuangan ke South Fork. Deskripsi konsep alternatifnya, konsep ini termasuk layar ikan di sungai, gorong-gorong kotak diperkuat melalui bagian tanggul, sebuah foreby rak sampah, stasiun pompa kepala rendah, pintu air, beberapa pipa ke sungai Mokelumene, dan struktur saluran keluar. Panjang sistem pengangkutan akan bervariasi, tergantung titik pembuangan yang dipilih. 3 keberpihakan alternatif dikembangkan. Alternatif A, B, dan C akan dibuang ke sungai Mokelumne, Snodgrass Lock, dan South Fork Mokelumne River. Keuntungannya, masing-masing alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek, mengurangi dampak langsung yang diperlukan, dan dampak lingkungan dan ekonomi yang terkait. Untuk kerugiannya kemungkinan pengurangan manfaat untuk kualitas air ekspor, kemungkinan dampak produk atau lingkungan yang lebih besar, kemungkinan dampak pada hidrolik kanal salib delta. Masuk ke CF15. Judulnya, alihkan di Georgia Slough dan potong saluran melintasi Staten Island ke South Fork. Deskripsi konsep asli. Konsep aslinya melibatkan asupan 4000 CFS di HUD dengan pembuangan ke South Fork dari Sungai Mokelumne dekat Beaver Swamp. Deskripsi konsep aslinya, konsep alternatif Georgia Slough di Walnut Grove mengalihkan 4000 CFS air Sungai Sacramento untuk dipindahkan ke Fork Selatan, Sungai Mokelumne, di utara pertemuannya dengan Beaver Swamp. Ukuran pengalihan sama dengan konsep aslinya. Fitur utama masuk struktur intake dengan saringan ikan di sungai, pintu air radial, pompa kepala rendah, jembatan servis, jembatan jalan tanggul selatan, sekitar 20.000 kaki kanal, dan sifon, dan struktur outlet di sungai, wajib kanan jalan adalah sekitar 500 kaki lebar dan panjang 4,2 mil. Keuntungannya, satu jembatan jalan umum di intake, air yang akan mengalirkan tetap mengalir untuk tambahan 12 mil. Kerugian, kualitas air berkurang sedikit, right of way lebih mahal. Masuk ke CF19. Judulnya, alihkan di beberapa lokasi dan pertimbangan kapasitas saluran bermain hilir dalam mencari dan mengukur pengalihan. Deskripsi konsep aslinya melibatkan asupan 4000 CFS di HUD dengan pembuangan ke South Fork. Deskripsi konsep alternatif ini menyediakan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4000 CFS.
Lokasi, ukuran, dan konfigurasi masing-masing pengalihan akan dikembangkan berdasarkan kapasitas saluran, penerima hilir yang ada, jarak ke saluran penerima, kendala lingkungan, kondisi lokal, dan kemampuan untuk memenuhi peningkatan kualitas air tujuan. Keuntungannya, saluran angkut yang lebih pendek lebih kecil, ukuran untuk perairan dan penerima hilir. Kerugiannya biaya operasional dan maintenance sangat sedikit lebih besar, kurang skala ekonomi. Nah, masuk ke alternatif nilainya CF nomor 38. Judulnya, tingkatkan kapasitas pengalihan delta cross channel DCC dan tambahkan layar ikan. Deskripsi konsep asli, fasilitas DCC yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta pusat dan selatan melalui Snodgrass Lough dan sistem Sungai Mokulomne. Fasilitas pengalihan yang dimiliki dan dioperasikan oleh US Bureau of Reclamation (USBR) saat ini mampu mengalirkan hingga sekitar 9.000 kaki per detik (CFS) air dengan gravitasi tanpa pengompaan dari Sungai Sacramento. Deskripsi konsep alternatif. Alternatif melibatkan perbaikan gerbang DCC yang ada, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada, memperluas saluran pengalir DCC yang ada. Keuntungannya, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC akan menambah fleksibilitas untuk operasi fasilitas dengan memungkinkan 1, 2, atau 3 gerbang pengalihan terbuka untuk kontrol salinitas di fasilitas ekspor. Perbaikan alternatif tidak berdampak pada lalu lintas kapal di daerah itu dan oleh karena itu tidak memerlukan mitigasi. Untuk kerugiannya, alternatif ini dapat mengakibatkan perubahan yang sering dan cepat pada ketinggian permukaan air hilir yang mungkin merugikan bagi saluran hilir dan penggunaan air. Peningkatan pengalihan dapat mendorong penarikan tambahan oleh pengguna hilir. Masuk ke DF01. Judulnya layar pelat vertikal di sungai. Konsep aslinya. Konsep asli melibatkan beberapa layar VE dan tipe bar profil vertikal. Berukuran 4000 CFS dan terletak di dalam saluran intake. Layar akan dilengkapi dengan sistem pembersih otomatis, penyekat yang dapat disesuaikan, sistem pengumpulan puing, bagian struktural gorong-gorong kotak beton bertulang, dan jalan akses. Solusi konsep alternatifnya, fasilitas penyaringan ikan yang diusulkan di sungai akan mencakup sekitar 1.200 kaki, panjangnya dengan 20 kaki layar dalam untuk memberikan kecepatan pendekatan 0,2 fps. Fasilitas kasa ikan akan mencakup 67 bay, masing-masing selebar 15 kaki dan kedalaman 20 kaki. Panel sembur akan disediakan sebagai sistem bantuan hidraulik darurat jika head diferensial tinggi antara sungai dan forebay panjang yang layar terbantung pada karakteristik sungai dan aliran desain akhir. Untuk keuntungannya, ikan tidak ditangani, mereka tetap di sungai. Puing-puing tetap di sungai dan melewati hilir. Kerugiannya, mungkin lebih banyak perawatan, konstruksi di dalam sungai dapat memerlukan periode penghindaran yang lama, dan persyaratan pemantauan kualitas ikan dan air yang ketat. DF27. Judulnya, sediakan tempat sampah dan gerbang kepala di sisi tanggul dan temukan faktor intake di sisi darat. Itu konsep aslinya. Konsep asli menempatkan seluruh struktur intake di sisi sungai tanggul. Ini membutuhkan tanggul yang harus direkonstruksi untuk mengikat keasupan baru. Untuk mencegah kemungkinan banjir, gerbang kepala disediakan di bagian hilir dan saringan ikan dan di bagian atas stasiun pompa. Diskusi pompa alternatif, konsep alternatif. Untuk menjaga ukuran layar pena lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa daya dari banjir, letakkan tempat sampah dan gerbang kepala di Sungai Sacramento. Diikuti oleh 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 kaki kali 10 kaki di bawah tanggul baru.
Keuntungannya, menyimpan struktur penting di sisi kering tanggul, memenuhi persyaratan Dewan Reklamasi Negara untuk gerbang kepala dan pintu samping. Kerugian, akan membutuhkan persetujuan Dewan Reklamasi Negara dan Korps Insinyur. Saran desain. Saran desain ini biasanya dikaitkan dengan masalah-masalah seperti peningkatan operasi, pemudahan perawatan, konstruksi lebih mudah, mengurangi risiko klaim konstruksi, klarifikasi dokumen konstruksi, atau kondisi kerja yang lebih aman. Berikut merupakan informasi biaya proyek yang digunakan setelah melakukan FE. Sekian. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.